Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Akibatnya, kabut asap tak hanya menyelimuti kawasan, tapi juga mengganggu kesehatan warga. Di Kalimantan Tengah, kobaran api dan asap mengepul, menyelimuti wilayah Palangkaraya. Api berkobar mendekati permukiman warga. Petugas berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan menyemprotkan api ke tanah yang masih berasap. Warga juga membantu pemadaman dengan menggunakan ember. Di Kalimantan Timur, kobaran api dan asap tebal masih menyelimuti kawasan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Asap dan debu kebakaran serta hawa panas menyulitkan petugas menjangkau titik api. Sudah 19 hari tanpa henti, petugas damkar terus berjibaku untuk menjinakkan api. Namun kini, sejumlah petugas mulai kelelahan dan mengalami sesak nafas hingga radang tenggorokan. Tak hanya petugas di lapangan, asap karhutla juga mengakibatkan peningkatan kasus ISPA di masyarakat. Salah satu klinik di wilayah Sanga-Sanga mencatat, dalam sepekan ada 30 kasus ISPA yang telah ditangani. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga mengalami ISPA. Anak-anak banyak saya berikan terapi nebulizer untuk mengurangi sesak dan juga untuk mengencerkan dahak. Kemudian saran saya sih ya kepada masyarakat sekitaran Pendingin dan juga Sanga-Sanga, sebaiknya karena cuaca yang seperti ini dan juga kebakaran hutan yang masih berlanjut, saran saya gunakan masker. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akibat kepulan asap, sejumlah petugas dan relawan yang berjibaku memadamkan api bahkan mengalami sesak nafas hingga harus menggunakan tabung oksigen. Seorang bayi di jalan jurusan Pelaihari, Liang Anggang, juga terpaksa diungsikan ke Kabupaten Banjar akibat mengalami batuk pilek tak kunjung sembuh dan mengalami gangguan pernafasan. Warga berharap kabut asap segera berakhir agar anak-anak dapat kembali kumpul dengan keluarga dalam lingkungan yang sehat. Asap ada tuh nanya batuk kam, kada tahan, batuk, salismaan, kada bampihan. Mulai yang terjadinya kebakaran nih mulai ada asap kan sampai yang ini batuknya tuh kada mau ampi, salismaannya kada mau ampi. Malam inya kesian kada kawa guring kedinginan. Kementerian Kesehatan melaporkan ada 7 provinsi dengan sebaran titik api di tanah air, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara untuk kasus pembakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia, saat ini polisi menetapkan 72 orang tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka perorangan berdasarkan hasil penyelidikan di 9 Polda. Kendati belum menemukan bukti adanya korporasi ataupun kepentingan pemilik lahan, Polri berjanji akan mengejar dan menindak tegas siapapun yang terlibat pembakaran hutan dan lahan, termasuk korporasi besar. Telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang. Tersangka perorangan. Subdit Tipiter khususnya akan berkomitmen secara masif akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Kami akan kejar sampai orang yang menerima keuntungan atas pembakaran tersebut, baik korporasi ataupun individu. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan bukanlah kasus baru. Kejadian yang terus berulang tentunya memerlukan penanganan serius, supaya tidak merugikan bukan hanya masyarakat, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV. Kebakaran lahan dan hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai meluas dan mendekati permukiman warga. Dampak dari asap karhutla juga mengganggu aktivitas warga. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kobaran api dan asap mengepul menyelimuti wilayah Palangkaraya. Api berkobar mendekati permukiman warga.
Petugas berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan menyemprotkan air ke tanah yang masih berasap. Warga juga membantu pemadaman kebakaran hutan dengan menggunakan ember. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kebakaran hutan dan lahan belum juga padam. Tak hanya warga, sejumlah relawan sempat mengalami sesak napas dan batuk akibat asap. Kabut asap imbas karhutla di Banjarbaru hingga kini masih dirasakan warga. Petugas dan relawan masih berupaya memadamkan api di sejumlah titik. Tak hanya warga, relawan yang memadamkan api di kawasan Pengayuan, Pelai Hari juga sempat mengalami sesak napas hingga harus menggunakan tabung oksigen. Pemeriksaan kesehatan hingga bantuan obat, peralatan dari UPT Krisis, Puskesmas, dan relawan PMI diberikan untuk mengatasi dampak kesehatan yang diderita. Tekanan darah, paru-paru kita kan cara bernapasnya lah. Seperti apa tadi diceknya? Diagnosanya aman aja kah Pak? Aman aja. Tapi ada dikasih obat lah Pak? Ada. Obat sama vitamin kah atau? Vitamin sama obat batuk tadi. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan bukanlah kasus baru. Kejadian yang terus berulang tentunya memerlukan penanganan serius supaya tidak merugikan, bukan hanya bagi masyarakat, tapi juga dampak pada kerusakan lingkungan. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom, Saudara. Ada Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, kemudian ada personil BPBD Kalimantan Selatan, M. Rajali, serta Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Boy Jerry Ivan Sembiring. Dan saya akan sapa dulu Pak Daniel yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi. Ya, Pak Daniel, untuk di Kalimantan Barat sendiri hingga saat ini titik apinya ada berapa dan bagaimana upaya pemadaman di sana? Update hari ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat ada 956 sebaran titik panas dan masuk dalam kategori tingkat tinggi itu tingkat kepercayaan tinggi itu ada 50 titik dan terkonsentrasi lebih banyak di Kabupaten Ketapang. Oleh karena itu operasi pemadaman pada hari ini kita fokus di 2 kabupaten, di 3 kabupaten, Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Kuburaya. Untuk saat ini kondisi yang paling parah terdampak karhutla di kabupaten mana Pak berarti Pak? Ada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Ketapang. Oke, kemudian bagaimana dengan kondisi warga di sana? Apakah juga ada gangguan kesehatan ataupun ada data tidak berapa jumlah warga yang sudah mengalami penyakit akibat asap di sana? Kalau kita perhatikan perakiraan dari BMKG, memang jarak pandang untuk di 2 kabupaten ini kurang dari 1 km dan dampak dari asap di sana memang ada beberapa aktivitas yang terganggu seperti kegiatan belajar mengajar dan juga ada yang sudah terdampak kesehatan. Nah, kita sedang menunggu data-data dari Dinas Kesehatan setempat untuk mengenai jumlah warga yang mengalami penyakit ISPA akibat asap. Oke, baik. Dari Kalimantan Barat kita coba beralih ke Kalimantan Selatan. Sudah bergabung juga melalui Zoom ada M. Rijali. Mas M. Rijali, personel BPBD Kalimantan Selatan, saat ini Anda sedang berada di titik mana, Mas Rijali? Oke, baik. Untuk saat ini saya berada di titik Pengayuan dan di posisi utama di pos pantau Pengayuan Banjarbaru. Oke, saat ini kondisinya di sana seperti apa? Untuk saat ini di pagi hari untuk titik api belum terlihat, namun sudah ada beberapa titik asap yang bermunculan. Karena di sini zonanya untuk siklus tanamannya semi gambut. Baik, saat ini yang dilakukan oleh rekan-rekan BPBD Kalimantan Selatan apa saja, Mas Rijali? Untuk saat ini, di pagi ini kita juga melakukan briefing pergerakan. Semua personil disiagakan untuk pergerakan dari pagi sampai siang itu yang disebut dengan pembasahan. Dalam artian zona semi gambut itu kami gunakan untuk plotting pembasahan agar itu tidak terjadi lagi kebakaran selanjutnya. Karena itu cukup mengkhawatirkan.
Berarti masih ada dugaan di dalam lahan gambut ini ada api yang tidak terlihat dari atas gitu ya Mas ya? Betul. Oke, kemudian untuk api ataupun juga kondisi di sana, apakah sudah ada yang mendekati permukiman warga? Iya, untuk api itu saat ini untuk mendekati pemukiman sudah tidak ada. Rentannya yang berjarak kurang lebih sekitar 700 meter itu yang di tengah akibat dipicu oleh cepatnya angin dan suhu cukup panas di siang hari, itu yang memperkirakan bakal akan datang api itu sampai ke pemukiman kurang lebih sekitar 2-3 jam selanjutnya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi untuk tim kita siagakan mendekati ke pemukiman, mengantisipasi atau memblokade pergerakan api yang mendekati pemukiman. Oke, untuk saat ini lokasi Anda, apakah memang merupakan lokasi yang paling parah terdampak karhutla, Mas Rijali? Iya betul, karena daerah saya yang saya berdiri sekarang itu adalah semi gambut yang mengalami 3 tahapan kebakaran. Dalam artian setelah bagian atas semak belukarnya terbakar, bagian tengahnya itu beberapa hari selanjutnya akan kering dan itu akan terbakar lagi. Dan itu akan menghabiskan ke bagian akar-akar bagian bawah, bagian menuju tanah gambutnya. Jadi ada 3 tahapan akan terjadi terbakar, itu yang kami antisipasi untuk tidak terjadi dalam 3 siklus tersebut. Oke, baik, berarti ada waktu-waktu tertentu kemudian kebakaran bisa terjadi. Tapi untuk tadi 2-3 jam lagi nih, Mas Rijali. Kemudian tadi upaya dari personel selain membasahi lahan yang kemungkinan ada api di bawahnya, apa lagi, Mas? Untuk pergerakan, kami akan selalu melakukan manuver atau yang disebut dengan patroli per 2 jam untuk mengetahui takutnya pada saat kami fokus di titik 1 dan 2 ada api baru atau yang muncul di titik-titik selanjutnya. Jadi kami dalam artian setiap 2 jam kami akan tetap melakukan yang namanya patroli ke semua wilayah yang kami tanggung jawabi. Baik. Ditahan dulu Mas Rijali, kita beralih ke Mas Boy yang juga sudah bergabung dari Walhi. Mas Boy, Anda melihat ini kan sudah terjadi berulang-ulang dari tahun ke tahun di wilayah Kalimantan khususnya. Apa sebenarnya penyebab utamanya? Apakah hanya murni karena faktor kemarau atau tata kelola lahan atau lagi-lagi ini ada pihak-pihak nakal yang membakar lahan? Nah, kalau kita lihat faktor utamanya sih pasti kerusakan lingkungan yang begitu masif ya. Kalau dijadikan alasannya karena faktor cuaca, nah itu memperlihatkan ada suatu kegoblokan yang dilakukan oleh negara ya. Alasannya sederhana. Kalau negara beranggapan bahwa cuaca disebutkan Godzilla El Nino misalnya sebagai penyebab utama kebakaran ini. Itu kan sesuatu yang sudah diprediksi dari awal tahun kan oleh BRIN, oleh BMKG, lalu kami juga mengingatkan pemerintah ya. Nah itu yang pertama bahwa cuaca bukan penyebab utamanya. Nah lalu kita sadar misalnya Sumatera dan Kalimantan itu daerah yang sebaran gambutnya paling luas di Indonesia. Nah kita lihat kondisinya kan lebih dari setengah ekosistem gambut di Kalimantan itu telah dibebankan izin dan rusak ya. Apalagi kalau kita ingat ya di tahun 95 ketika ada proyek pangan 1 juta hektar dari ekosistem gambut, kita tahu bagaimana gambut Kalimantan Tengah dikeringkan, gitu ya. Bagaimana kanal-kanal itu merusak kondisi gambut ya. Gambut itu ketika dia tetap basah, dia nggak akan gampang terbakar ya. Oke, kemudian Mas Boy terkait dengan titik-titik api yang mungkin Walhi punya datanya, ini paling banyak ada di mana dan indikasinya ini dilakukan oleh siapa? Ya, memang kita menemukan data juga ya, ada beberapa titik api yang ditemukan di areal konsesi perusahaan ya. Bahkan ada perusahaan yang misalnya di Kalimantan Tengah, sementara waktu kami mengindikasikan ada satu perusahaan yang bernama Arjuna Utama Sawit pernah dihukum karena karhutla gitu ya. Tapi belum dieksekusi, punya kewajiban untuk melakukan kegiatan pemulihan dan pembayaran kerugian lingkungan sekitar 300 miliar. Nah itu juga ditemukan areal konsesinya terbakar lagi ya. Areal konsesinya ditemukan hotspot. Atau ada PT Mayawana yang sebelumnya Maret juga udah ditemukan titik api di situ. Nah jadi sebenarnya sih yang paling penting itu bukan memastikan ya gitu ya, aktor kuncinya siapa.
apakah perizinan atau masyarakatnya. Kalau kita lihat statistiknya dari tahun ke tahun, proses penegakan hukum ini kan dianggap sebagai untuk sekedar menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti perusahaan kan. Tapi nggak pernah menyasar pada aspek persoalan kuncinya, melakukan evaluasi perizinan, evaluasi daya dukung daya tampung ekosistem gambut akibat praktik-praktik ekstraktif ini. Oke, soal izin ini yang kemudian harus menjadi fokus pemerintah ke depannya. Tapi nanti kita akan bahas, Mas Boy, kita ke Pak Daniel terlebih dahulu. Pak Daniel, di Kalimantan Barat ini berarti saat ini yang menjadi fokus dari petugas di sana bagaimana soal pemadamannya, Pak? Apakah masih melalui darat dan juga udara, plus ada operasi modifikasi cuaca juga? Kita mengoptimalkan Satgas Darat, tetapi apabila secara geografis wilayah itu sulit ditempuh oleh Satgas Darat karena keterbatasan akses dan sumber air tidak ada, maka kita akan melaksanakan waterbombing melalui Satgas Udara. Nah, ada tempat-tempat tertentu yang secara masif memang dilakukan operasi pemadaman melalui udara dan darat di beberapa tempat, misalnya di Kabupaten Kuburaya. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kalau untuk penanganan bagi warganya seperti apa, Pak? Sampai hari ini di 2 kabupaten ini memang belum ada warga yang kita evakuasi karena situasi masih dalam keadaan terkendali ya. Tetapi pembagian masker dan beberapa vitamin dan lain sebagainya itu terus didistribusikan oleh pemerintah setempat dan termasuk oleh organisasi kemasyarakatan. Oke, penanganan dan juga tadi ya soal pembagian masker, kemudian obat tentunya untuk menjaga kesehatan masyarakat. Saya kembali ke Mas Rizali di Kalimantan Selatan. Mas Rizali, boleh diperlihatkan juga ke kami bagaimana kemudian kondisi di sekitar Anda, Mas Rizali, sembari apa saja sih kemudian yang menjadi tantangan personil di sana? Oke, baik. Mungkin di belakang saya adalah wilayah semi gambut yang sudah selesai tahap 1 menuju tahap 2. Akan terjadi lagi, jika ini dipicu akan terjadi lagi yang disebut dengan kebakaran tahap 2 semi gambut, karena semak belukarnya sudah kembali tumbuh lagi dan akan mengalami kekeringan beberapa hari ke depan. Untuk tantangan kami di lapangan sebenarnya sama kayak Bapak yang di Kalimantan Barat tadi mengatakan, jika itu sulit kita akses menggunakan jalur darat, kita akan menggunakan atau berkoordinasi kepada Satgas Udara untuk meminta unit waterbombing. Adapun sistem pergerakan kami di lapangan, kami memaksimalkan kurang lebih jarak jangkau sekitar 250 meter ke titik api tersebut. Jika melebihi dari itu, kami mengantisipasi dalam artian kami permintaan ke Satgas Udara untuk mengoptimalisasikan mengerjakan di lapangan. Baik, Mas Rizali, apakah kira-kira bisa dicoba Mas Rizali untuk kameranya dibalik? Kita ingin melihat bagaimana situasi di sekitar Anda, Mas. Oke, baik. Nah, baik, ini Mas, ini yang kami ingin tanyakan. Ini kan sebenarnya lahan yang ada di sana, ini terlihatnya hijau seperti itu. Apakah ini lahan yang tadinya sempat terbakar, kemudian tumbuh lagi, atau ini adalah wilayah yang belum sempat terbakar, Mas? Kalau untuk yang di depan saya, ini yang terlihat hijau ini lahan yang sudah terbakar. Tahap pertama kejadian terbakarnya. Dan yang ini nanti hijau, mungkin beberapa hari atau 1 minggu ke depan akan mengalami pengeringan karena air di tanah itu sudah mengalami penurunan. Jadi tanaman di atasnya sudah bakal kering lagi dan mati. Itu yang bakal membahayakan jika tidak kita lakukan patroli. Takutnya kembali muncul titik api lagi. Dan ini api munculnya dari bawah ya, untuk kemudian membakar lahan yang sudah kering di atasnya nanti, seperti itu? Betul. Oke, kemudian di sana untuk pemadamannya, Mas Rizali, apa kendala yang dihadapi misalnya soal cuaca, angin misalnya, atau adakah pasokan air yang cukup di sana? Kalau untuk kendala, semuanya rata-rata untuk air yang sudah cukup sulit, karena di daerah yang zona saya tanggung jawab ini kurang lebih sisa sekitar 20-35% untuk pasokan air di wilayah tersebut. Jadi kami cukup jauh untuk pengambilan air, baru kita ke lokasi pemadaman tersebut. Oke, baik Mas Rizali, mungkin bisa dikembalikan kembali ke wajah Anda, Mas Rizali. Kita kembali ke Mas Boy.
Mas Boy, tadi kita bicara soal izin, ini di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah memang ada perda yang mengizinkan warga untuk bisa membuka lahan tapi maksimal 2 hektar dengan membakar. Nah, apakah ini yang kemudian menjadi pemicu ini berulang terus setiap tahun, dan apakah instruksi dari Kemendagri dan juga surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup baru-baru ini untuk melarang itu sudah cukup? Saya melihatnya ini ya, itu bukan cuma ada perda, tapi itu kan pengecualian yang ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di pasal 69 atau berapa ya, saya lupa. Nah, ada kriteria pengecualian pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat adat ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan dengan syarat 3 hal. Pertama, subjeknya masyarakat adat ya. Yang kedua, luasan pembakarannya nggak lebih 2 hektar per kepala keluarga. Yang kedua, ada sekat bakarnya. Yang ketiga, tanaman yang ditanam itu varietas lokal sesuai dengan adat ya. Nah, saya sih melihatnya sebenarnya kan dengan gampang kita bisa melihatnya. Kita bisa melihat kalau dia masyarakat adat, lalu ada 3 hal tadi ini. Dan bagi kami sih itu perintah undang-undang ya. Kenapa kalau masyarakat kecil kita nyalahin ya? Kita bisa lihat kan seberapa banyak perusahaan-perusahaan yang seharusnya yang nggak patut diterbitkan perizinan karena perizinannya berada di ekosistem gambut dengan fungsi lindung, lalu merusak ekosistem gambut dengan pembangunan kanal. Kenapa nggak itu dulu yang disasar ya, yang mengakibatkan kerusakan gitu ya, kerusakan ekosistem gambut terjadi secara masif dan lebih luas ya. Oke, tapi kalau misalnya Anda melihat selama ini yang selalu terjadi setiap tahun, sudah ada korporasi misalnya yang ditindak, kemudian mungkin sudah diadili, itu bagaimana kemudian penegakannya? Apakah ini sudah dilakukan secara tuntas gitu? Karena saya dengar beberapa yang sudah inkrah bahkan tidak dieksekusi. Ini ya, ada 2 hal penting. Pertama, kami mengingatkan negara bahwa penegakan hukum itu bukan cuma pidana, sanksi administrasi, tapi juga ada evaluasi perizinan. Nah, yang kedua, penegakan hukum ini jangan dibuat seperti ambil uji sampling ya. Nah, penegakan hukum itu nggak pernah dilakukan secara menyeluruh. Dari tahun 97 gitu ya, kami minta negara melakukan 2 hal penting. Pertama, menindak aktivitas legal skala besar di ekosistem gambut, di kawasan hutan. Nah, yang kedua, tidak menerbitkan izin di wilayah-wilayah ini. Ternyata kan kita melihat kan bahwa bagaimana sejarah tahun 97 sampai sekarang mengakibatkan kebakaran terus-menerus terjadi. Nah, jadi akar masalahnya nggak diselesaikan ya, praktik perizinan yang nggak sesuai pada tempatnya. Oke, perizinan ya tadi yang kemudian harus dievaluasi kembali selain soal penegakan hukum yang tidak hanya sampling tapi secara menyeluruh. Perizinan atau aktivitas skala besar deh gitu ya. Oke. Saya terus terang aja, coba ditanyain aja dengan kawan-kawan yang yang sedang berjuang untuk madamin api ini. Oke. Kita bisa cek aja gitu. Baik, saya ke Pak Daniel lagi. Pak Daniel, kalau dari identifikasi Anda di Kalimantan Barat sebenarnya titik-titik yang menjadi lokasi titik api ini adalah di konsesi lahan, dan dari ciri-ciri mungkin yang bisa Anda lihat di sana, apakah ini dilakukan oleh perseorangan atau secara masif oleh korporasi? Kalau kita melihat di lapangan, memang yang terbakar di Kalimantan Barat ini pada umumnya lahan-lahan gambut ya, lahan gambut yang ada di Kabupaten Ketapang, Kuburaya, Mempawah, dan di beberapa kabupaten lainnya. Persoalan siapa yang membakar ini memang menjadi ranahnya instansi terkait dan penegakan hukum. Kalau kami melihat bahwa kebakaran ini terjadi memang akibat ulah manusia, 99% ulah manusia, itu bisa karena kelalaian, bisa karena kesengajaan. Oke, kemudian di sana Pak Daniel, terkait dengan fasilitas kesehatan terutama untuk warga seperti itu, apakah sudah cukup, dan bagaimana dengan personil di sana juga, apakah saat ini paling tidak sudah bisa menangani? Untuk fasilitas kesehatan, memang ketika bulan Februari yang lalu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pak Gubernur, sudah membentuk tim komando. Nah, salah satu yang menangani pelayanan kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, tentu melibatkan seluruh dinkes di kabupaten dan kota yang terdampak asap. Nah, dari sisi fasilitas dan personil tentu di Kalimantan Barat sudah siap untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang terdampak.
Oke, baik. Saya kembali ke Mas Rijali. Mas Rijali, Anda saat ini bersama dengan tim personel BPBD Kalimantan Selatan. Bagaimana kondisi Anda? Apakah seluruhnya dalam kondisi sehat ataukah ada yang sudah mungkin mengalami sesak napas ataupun penyakit tertentu, Mas, akibat pemadaman ini? Oke, baik. Untuk personil kami, alhamdulillah sampai hari ini masih dalam kondisi sehat. Walaupun sekitar 2 minggu yang lalu ada yang mengalami knock dalam artian mereka sesak napas pada saat penanganan, itu pun sudah kembali pulih dan kami sudah bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawab seperti biasa lagi. Oke, baik. Tapi untuk SOP kemudian keamanan bagi petugas di sana sudah cukup menurut Anda? Kalau untuk SOP dan APD kami selalu diwajibkan untuk memakainya karena itu sudah jadi aturan standar dari yang diarahkan dari kantor. Oke. Kemudian kalau untuk Anda sebagai personil, Mas Rijali, apa yang kemudian masih Anda butuhkan, misalnya fasilitas ataupun alat pendukung di sana, apakah semua sudah mencukupi? Kalau untuk semua pendukung sarana prasarana untuk saat ini alhamdulillah sudah bisa tercukupi dan di backup dari beberapa instansi pemerintah lainnya juga dan stakeholder yang terkait. Semua saling bahu-membahu untuk membantu agar Kalimantan Selatan bebas asap. Oke, baik. Mas Rijali, kemudian kalau untuk di lapangan sendiri, Anda sering menemukan tidak masyarakat yang memang secara mandiri memadamkan api karena memang belum tersentuh oleh personil maupun relawan? Betul, apalagi dengan rumah pemukiman warga itu yang nihil akses dalam artian untuk ditempuh roda 4 itu sulit, yang cuma bisa ditempuh dengan roda 2. Jadi mereka cuma bisa melakukan pemadaman manual dengan cara disiram pakai ember. Kemudian apa yang kemudian bisa Anda sarankan juga untuk warga agar mereka juga bisa memadamkan api secara mandiri tapi tetap aman? Oke, untuk pemadaman tersebut sebelum terjadinya ada api yang mendekati pemukiman warga, kami selalu mengingatkan kepada warga untuk melakukan sekat dalam artian pemangkasan atau penebasan rumput yang ada di area rumah tersebut minimal sekali itu kurang lebih sekitar 7 meter jaraknya untuk satu lingkaran rumah tersebut untuk mengantisipasi mendekatnya gejolak api itu ke pemukiman warga. Oke, baik. Saya ke Mas Boy kembali. Mas Boy, saat ini yang menjadi fokus dari pemerintah tentunya adalah pemadaman. Tapi jangan lupakan juga bahwa ini bisa berulang kembali di kemudian hari. Apa yang kemudian Anda dorong untuk pemerintah supaya bencana tahunan ini paling tidak terulang lagi di tahun depan? Hal yang paling penting itu evaluasi perizinannya ya. Evaluasi perizinannya sesuai dengan daya dukung dan tampung lingkungan hidup. Kan ada indikator bagaimana gambut rusak, bagaimana gambut harus dipulihkan. Nah yang kedua, hal yang paling penting itu memastikan gambut tetap basah sepanjang tahun ya. Karena ketika dia kering itu yang mengakibatkannya mudah terbakar dan sangat sulit untuk dipadamkan. Nah jadi pendekatan penegakan hukum baik terkait dengan penjatuhan pidana, penjatuhan sanksi administratif, tapi untuk jangka panjang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perizinan di ekosistem gambut itu menjadi hal utama ya. Oke, lagi-lagi evaluasi izin dan juga penegakan hukum yang harus ditegakkan. Saya kembali lagi ke Pak Daniel. Pak Daniel, saat ini tentu tidak bisa 100% warga itu di-cover oleh petugas yang ada di sana ataupun relawan. Mereka harus berjuang sendiri untuk bisa selamat dalam tanda kutip dari asap kebakaran. Apa yang kemudian dilakukan oleh BPBD Kalimantan Barat paling tidak untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa menjaga kesehatan mereka masing-masing? Kita melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengajak terus berkolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat lainnya, dunia usaha dan lain-lain untuk sama-sama bagaimana menghindarkan diri dari musibah asap ini. Oleh karena itu, dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ini, sinergisitas tadi menjadi kunci keberhasilan dalam penanganannya. Oke, sinergi yang bisa dilakukan oleh seluruh pihak terkait untuk bisa menangani kebakaran di sini, dan lagi-lagi yang kita dorong adalah dari Mas Boy tadi soal penegakan hukum dan juga perizinan sebagai cikal bakal kebakaran hutan dan juga lahan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Terima kasih
narasumber kami yang sudah hadir, ada Mas Boy dari Walhi dan juga Pak Daniel serta Mas Rijali dari BPBD Kalimantan Barat dan juga Selatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.